Take their lives, Daddy. Halo Bro Nobar semuanya dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang cukup mengerikan. Film ini berjudul The Redwood Massacre tahun 2014. Berlatar di sebuah hutan, film ini menceritakan tentang sekelompok remaja yang merasa penasaran dengan rumor yang beredar tentang sejarah kelam di hutan tersebut. Sehingga mereka pun nekat untuk liburan akhir pekan di tempat itu. Lantas, kengerian apa yang akan mereka alami? Oke, daripada berlama-lama, kita lanjut saja ke alur cerita filmnya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang pelangak-pelongo di tengah hutan. Dengan kondisi penuh luka, wanita tersebut terlihat sangat ketakutan. Lalu tiba-tiba beberapa saat setelah insiden itu, terlihat seorang bapak-bapak yang sepertinya sedang mencari sesuatu di hutan tersebut. Namun sesaat kemudian dia dikagetkan dengan keberadaan dua wanita yang juga berada di sana. Dua wanita tersebut bernama Jessica dan Pamela. Di tempat lain, terlihat sepasang kekasih yang bernama Mark dan Christy yang merupakan teman dari dua wanita tadi. Setelah turun dari mobil, mereka segera menuju ke hutan untuk menemui teman-temannya di titik kumpul yang telah mereka janjikan. Kembali pada Pamela dan Jessica, di mana saat itu Pamela sedang menghubungi seorang pria yang juga akan bergabung dalam liburan tersebut. Pria itu bernama Bruce. Dia datang melalui jalur lain dengan menggunakan sepeda. Namun sialnya saat itu ia malah tersesat dan belum juga menemukan jalan menuju ke titik kumpul. Singkat waktu, setelah berjalan cukup jauh, Mark dan Christy akhirnya bertemu dengan Jessica dan Pamela. Should be fine. Help me, please. Lalu scene beralih ke tempat lain. Di sana terlihat sepasang suami istri yang juga sedang berkemah. Lalu sesaat kemudian, ketika si pria sedang kencing, dia dikagetkan dengan teriakan istrinya. Dia pun segera kembali ke tenda, namun ternyata istrinya sudah tidak ada di sana. Dan ketika dia sedang mencari keberadaan istrinya, This is no funny. kembali beralih pada Mark dan yang lainnya, di mana saat itu mereka memutuskan untuk bermalam di hutan tersebut dan akan melanjutkan perjalanan ke kabin esok hari. Di sana terlihat Christy yang terus mengeluh karena di tempat itu tidak ada sinyal. Sementara Pamela, dia mengkhawatirkan Bruce yang sampai saat itu belum juga tiba. Di tempat lain, Bruce yang masih dalam perjalanan tiba-tiba terjatuh setelah sepedanya terkena jebakan. Dirasa ada seseorang yang iseng kepadanya, dia pun mencari keberadaan orang tersebut, namun tanpa diduga. Kembali pada Pamela yang saat itu berniat kembali menghubungi Bruce. Karena tak ada sinyal, dia pun berjalan ke tempat yang lebih tinggi. Dan setelah mendapatkannya, dia pun segera menghubungi Bruce. Sontak saja dia pun kaget setelah mendengar ponsel Bruce yang berdering tak jauh dari sana dan tergeletak begitu saja. Setelah itu Pamela kembali pada teman-temannya dan menunjukkan apa yang telah dia temukan.
Namun di sana Mark mengatakan mungkin saja Bruce tak sengaja menjatuhkan ponselnya dan saat ini dia masih mencari keberadaan mereka. Namun di sana Pamela mempunyai firasat buruk. Dia pun memaksa teman-temannya untuk mencari keberadaan Bruce. Namun setelah beberapa lama mencari, Jessica pun berkata pada Pamela bahwa mungkin saja Bruce telah sampai di kabin terlebih dulu dan menunggu mereka di sana. He knows we're heading to the house, so probably gonna have to head back soon. Malam harinya, di tengah kegabutan mereka saling bercerita tentang rumor pembantaian di hutan itu beberapa tahun silam. Lalu, setelah mendengar cerita teman-temannya, Christy mengatakan bahwa dia mengetahui asal-usul kisah kelam di hutan itu yang belum diketahui banyak orang. Di sini Christy pun mulai bercerita bahwa beberapa tahun silam, di sekitar hutan itu ditinggali oleh seorang petani dan keluarga kecilnya. Namun pada suatu hari, ketika sedang beraktivitas, tiba-tiba petani itu mendengar bisikan gaib yang berasal dari bebegik sawah. Yang mana bisikan tersebut menghasut si petani untuk menghabisi istri dan anaknya. Dan yang lebih parah, si petani itu juga memakan jeroan perut istrinya yang sedang sekarat. Dan setelah itu dia menguburkan keduanya di sekitar hutan tersebut. Lalu menurut rumor, setelah tersadar si petani itu mengakhiri hidupnya, namun tidak pernah ada yang tahu di mana jasadnya berada. The farmer himself took his own life and hung himself. Setelah mendengar cerita Christy tersebut, teman-temannya pun terlihat tegang. Dan untuk mencairkan suasana, Mark pun mengajak mereka untuk bersulang. Namun tanpa mereka sadari, keberadaan mereka sedang dipantau oleh psikopat di balik kegelapan. Lalu keesokan paginya, Pamela yang bangun kesiangan merasa panik karena teman-temannya tak berada di sana. Namun di tengah kepanikan, dia pun merasa lega dengan kedatangan Christy yang baru saja pulang mengambil air dari sungai. Lalu Pamela pun menanyakan keberadaan Mark dan Jessica. Namun saat itu Christy menjawab bahwa saat dia bangun pun mereka sudah tidak ada. Sontak saja mereka pun panik dan memutuskan untuk mencari Mark dan Jessica. Where's Mark and Jessica? Where the fuck are they? I thought they were with you. Lalu scene beralih ke sebuah ruangan yang ternyata Mark dan Jessica sudah disekap di sana. Selain mereka, di sana juga terdapat Bruce yang terlebih dulu tertangkap oleh psikopat itu. Lalu sesaat kemudian terlihat psikopat itu menghampiri mereka dan membawa Jessica ke ruangan lain. Naas sekali nasib Jessica karena ternyata psikopat itu membawa Jessica ke ruangan eksekusi. Dan tanpa belas kasihan, psikopat itu mengoyak perut Jessica menggunakan arit dan seketika itu Jessica pun meninggoy. Setelah menghabisi Jessica, psikopat itu kembali ke ruangan penyekapan dan membawa Mark dari sana. Sadar sebentar lagi gilirannya, Bruce pun berusaha melepaskan ikatannya. Dan setelah berhasil terlepas, dia pun mengambil kapak psikopat dan segera keluar dari ruangan itu. Di ruang eksekusi, terlihat Mark didudukan di sebuah kursi. Dan tak lama kemudian, psikopat itu langsung menghabisinya dengan cara menggorok babatok Mark hingga tewas. Setelah selesai mengeksekusi Mark, psikopat pun mendengar seseorang di luar yang tak lain itu adalah Bruce yang tak sengaja menjatuhkan sebuah kayu. Lalu scene beralih pada Christy dan Pamela yang akhirnya menemukan rumah yang sedari awal menjadi tujuan mereka mendatangi hutan itu. Lalu mereka pun langsung memasuki rumah itu dan berharap teman-teman mereka sudah berada di sana. Namun ternyata di rumah tersebut tak nampak siapapun. Hal itu membuat Pamela menjadi semakin bingung harus kemana lagi mencari teman-temannya. Kembali pada Bruce yang saat ini sedang dicari oleh psikopat.
Di suatu tempat, Bruce melihat sebuah peti yang mencurigakan. Dia pun penasaran. Namun ketika akan membuka peti tersebut, tiba-tiba psikopat datang dan dengan cepat Bruce pun langsung bersembunyi. Ketika bersembunyi, Bruce mendengar psikopat itu sedang menghabisi seseorang di dalam peti tadi. Dan ketika psikopat pergi, Bruce pun melihat isi peti itu dan ternyata di sana terdapat seorang wanita yang sedang sekarat. Di sini Bruce pun sadar bahwa ternyata bukan hanya teman-temannya yang menjadi korban kekejaman psikopat itu. Singkat waktu, ketika Bruce sedang merenungi nasibnya, tiba-tiba dia mendengar psikopat menghampirinya. Diam-diam Bruce pun pergi dari tempat itu. Namun sialnya saat itu dia malah terjebak di ruangan buntu. Dan tak lama kemudian, akhirnya psikopat pun menemukannya, lalu tanpa ampun psikopat pun langsung menghabisinya. Di tempat lain, Christy dan Pamela masih belum beranjak dari rumah itu. Lalu sesaat kemudian Pamela pergi keluar dan berniat untuk mencari sinyal. Namun sialnya ternyata ponselnya malah lowbat. Pamela pun terduduk di sana sembari berpikir harus kemana lagi dia mencari teman-temannya. Namun sesaat kemudian perhatiannya tertuju pada bangunan lain yang berada di belakang rumah itu. Dia pun segera beranjak dari sana dan berniat menghampiri tempat tersebut. Sementara di dalam rumah, Christy yang sedang hulang-hulang tiba-tiba mendengar suara gedebruk di ruangan belakang. Sembari ketakutan, dia pun mencari asal suara tersebut dan memasuki setiap ruangan. Hingga akhirnya dia masuk ke ruangan di mana Mark, Bruce, dan Jessica tadi disekap. Namun sialnya, kedatangan Christy sudah diketahui oleh psikopat yang saat itu akan mengeksekusi Bruce. Lalu ketika Christy akan memasuki ruangan lain, Hello? sontak saja Christy pun kaget dan langsung melarikan diri. Lalu Christy pun masuk ke sebuah lumbung. Namun sesaat kemudian dia melihat psikopat itu mengikutinya. Dengan cepat Christy pun bersembunyi di belakang tumpukan jerami dan untungnya saat itu psikopat tidak menemukannya. Setelah dirasa aman, Christy pun keluar dari persembunyiannya, namun tanpa diduga. Teriakan Christy pun didengar oleh Pamela, lalu dia pun masuk untuk mengeceknya. Setelah berada di dalam, sontak saja Pamela pun kaget ketika dari kejauhan dia melihat psikopat sedang menghabisi Christy. Dan sialnya psikopat itu seperti menyadari keberadaan Pamela. Namun untungnya saat itu Pamela tidak ditemukan. Lalu beberapa saat kemudian, di tengah ketakutannya Pamela dikejutkan dengan kedatangan seorang pria bersenjata. Pria tersebut adalah bapak-bapak di awal film yang sedang mencari keberadaan anaknya yang hilang di hutan itu, yang tak lain adalah wanita yang tewas di pembukaan film tadi. Saat itu, pria tersebut menyuruh Pamela untuk segera pergi dari tempat itu. Sementara dirinya akan melawan psikopat sendirian untuk membalas dendam kematian anaknya. Namun saat itu Pamela menolaknya karena teman-temannya masih berada di sana. Mendengar itu, si pria pun tak bisa memaksa. My friends might be here. We came here together. I'm not leaving without them. Please. Sesaat kemudian, pria itu menunjukkan sebuah ruangan rahasia. Namun bersamaan dengan itu, ternyata psikopat telah berada di sana. Sontak saja mereka pun kaget dan langsung berlari ke ruangan lain. Pria itu pun menahan pintu lalu memberikan senjatanya kepada Pamela dan menyuruh Pamela segera berlari. Walaupun terlihat bingung, Pamela pun akhirnya pergi meninggalkan pria itu. Tak lama, psikopat pun menghampiri pria itu dari pintu lain.
Di sana akhirnya si pria bisa berhadapan langsung dengan psikopat. Dengan gagahnya pria itu menghampiri dan menantang psikopat, dan sepertinya di sini akan terjadi pertarungan yang sengit. Namun tanpa diduga, setelah menghabisi pria itu, psikopat pun langsung mencari keberadaan Pamela. Menyadari itu, Pamela pun segera melarikan diri dan masuk ke sebuah ruangan penyimpanan mayat. Walaupun ketakutan, Pamela pun terpaksa menerobos barisan mayat tersebut. Namun sialnya, Pamela malah terjebak di salah satu ruangan dan mau tidak mau dia harus menghadapi psikopat. Pamela pun berusaha menggunakan senjatanya. Namun belum sempat menembak, psikopat langsung menghampirinya dan menghajar Pamela. Walaupun dihajar bertubi-tubi, Pamela mencoba tetap sadar, dan ketika ada kesempatan dia pun mengambil senjatanya dan langsung menembak psikopat. Melihat psikopat terkapar, Pamela pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Lalu di sebuah ruangan dia sempat melihat Jessica yang telah tak bernyawa. Hal itu tentu saja membuat Pamela sangat sedih. Lalu Pamela pun melarikan diri melalui jalan rahasia yang ditunjukkan oleh bapak-bapak tadi. Dan akhirnya Pamela pun keluar dari rumah tersebut. Setelah jauh berlari, Pamela pun tiba di sebuah jalan. Lalu sesaat kemudian dia merasa senang karena melihat mobil yang akan melintasi jalan itu. Di sana Pamela pun langsung memberhentikan mobil tersebut untuk meminta pertolongan. Melihat kondisi Pamela yang memprihatinkan, Pak supir pun turun dan langsung membawa Pamela dari tempat itu. Namun beberapa saat kemudian, Pak supir tiba-tiba membangunkan Pamela yang saat itu tertidur karena kelelahan. Di sana Pak supir pun mengatakan bahwa dirinya tersesat dan hanya berputar-putar di tempat yang sama. Lalu Pak supir pun turun dari mobil dan berniat meminta bantuan ke sebuah rumah yang sempat dia lihat tak jauh dari tempat itu. Di sini Pamela pun merasa heran dan mempunyai firasat buruk. Dan benar saja. What's wrong? No. What is it? Melihat itu, Pamela pun segera melarikan diri ke hutan dan psikopat itu tentu saja langsung mengejarnya. Hingga sesaat kemudian Pamela tiba di sebuah lahan yang dipenuhi bangkai mobil yang sepertinya mobil-mobil itu adalah milik para korban psikopat. Di sana Pamela pun sempat kebingungan harus berbuat apa. Namun ketika melihat sebuah ekskavator, Pamela pun kemudian mendapat ide. Saat itu dia bersembunyi di balik mobil, dan ketika psikopat lengah, Pamela pun menghajarnya menggunakan sebuah besi. Walaupun sempat terkapar, psikopat itu kembali bangkit dan berhasil melukai kaki Pamela. Lalu dengan susah payah, Pamela pun naik ke atas ekskavator dan menjatuhkan sebuah mobil yang berada tepat di atas psikopat itu. Dan akhirnya psikopat itu pun meninggoy. Lalu setelah itu, film pun selesai.